Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua para mahasiswa dan peserta peminat ilmu farmakokinetik? Mudah-mudahan Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mari kita lanjutkan ya studi kita tentang farmakokinetik. Yang pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang suatu tema yang merupakan bagian dari proses farmakokinetik, yaitu drug elimination dan clearance, ya, atau eliminasi obat dan clearance. Eliminasi dan clearance ini termasuk dua istilah yang mungkin kadang-kadang suka disamakan, ya. Eliminasi itu clearance, clearance itu eliminasi, ya. Namun sebetulnya kajiannya antara eliminasi dan clearance ini berbeda. Namun demikian memang kedua istilah ini sangat berkaitan, ya. Karena itu pembahasan mengenai eliminasi dan clearance itu tidak bisa dipisahkan. Namun kita akan coba bagi dua sesi, ya. Yang pertama adalah tentang drug elimination, ya, eliminasi obat. Dan nanti kita akan bahas juga tentang clearance-nya, ya. Ini ada satu link YouTube yang bisa Anda akses untuk bisa mempelajari lebih jelas, ya, proses eliminasi obat di dalam tubuh. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam materi awal-awal, ya, tentang farmakokinetik, ya, bahwa farmakokinetik itu ilmu yang terkait dengan kinetika, ya, atau perubahan atau nasib obat, ya, di dalam tubuh, ya. Jadi apa yang dialami obat, ya, karena perakuan oleh tubuh, maka itu kita sudah mengenal proses-prosesnya, terdiri dari 4 proses yang dikenal dengan istilah ADME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Jadi kalau obat itu diberikan misalnya di sini secara oral, ya, masuk, ya, secara oral, maka obat akan mengalami absorpsi, ya, kemudian distribusi, kemudian eliminasi, ya, eliminasi. Nah, ini eliminasi ini bisa berupa metabolisme atau bisa berupa ekresi, ya. Demikian juga kalau obat itu diberikan secara intravena, ya. Hanya kalau dalam intravena proses absorpsinya ini di bypass, ya. Tidak ada proses absorpsi, tapi dia langsung available di dalam sistem sirkulasi dan selanjutnya mengalami proses distribusi dan eliminasi. Nah, obat itu dieliminasikan atau dikeluarkan dengan berbagai proses eliminasi yang terdiri dari 2 komponen, yaitu metabolisme dan ekresi, ya. Di sini metabolisme terjadi di hati, ya, utamanya, dan ekresi itu utamanya terjadi di ginjal, ya. Meskipun ada beberapa organ seperti empedu yang berperan juga di dalam proses ekresi, ya. Kemudian di paru-paru juga melalui ekspirasi daripada udara itu juga bisa dijadikan jalur untuk ekresi obat, ya. Nah, apa bedanya dengan clearance, ya? Jadi sebetulnya proses atau ekresi daripada aktif drug itu sama dengan clearance, ya. Nah, nanti kita akan bahas parameter-parameternya yang bisa kita gunakan, ya, untuk menghitung besarnya parameter-parameter farmakokinetik yang terkait dengan proses eliminasi. Jadi apa saja, ya. Nanti diantaranya kita akan bahas tentang tetapan kecepatan eliminasi, ya, baik secara umum maupun secara khusus di ekresi, ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang tes tengah eliminasi, ya. Kemudian terakhir adalah clearance. Jadi di sesi kedua kita akan khususkan bicara tentang clearance ini.
Ya, eliminasi itu terjadi di berbagai rute eliminasi. Ya. Jadi sekali obat itu dieliminasikan, maka dia tidak bisa kembali lagi ya ke kondisi semula. Jadi eliminasi ini merupakan proses reversible, satu arah. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan obat di dalam darah ya, misalkan tadi kalau secara oral, maka kita bisa lihat ini grafik yang berwarna merah dan hijau ini ya. Nah, ini merupakan grafik konsentrasi atau kurva konsentrasi obat terhadap waktu yang diberikan secara oral ya. Yang biru ini secara intravena. Nah, maka proses eliminasi itu bisa dilihat ya, diindikasikan dengan turunnya obat di dalam plasma. Maka ini terjadi proses eliminasi. Namun demikian sebetulnya menurunnya obat ya, baik secara pemberian oral maupun intravena itu tidak hanya disebabkan oleh proses eliminasi, tapi juga bisa terjadi karena distribusi. Nah, penurunan ini kita tidak tahu apakah karena distribusi atau karena eliminasi ya. Ini bisa terjadi secara simultan. Jadi di sini kita tidak bisa mengetahui di dalam grafik ini penurunan ini terjadi oleh proses eliminasi yang mana ya? Apakah oleh proses metabolisme atau oleh proses ekresi ya? Apakah oleh proses ekresi di ginjal atau proses ekresi di organ-organ yang lain. Itu kita tidak bisa mengetahuinya, tetapi cukup bahwa dengan menurunnya kadar obat di dalam darah itu sebagai indikasi bahwa proses distribusi ataupun eliminasi sedang terjadi. Ya, eliminasi obat itu dibagi menjadi dua komponen, ya, ada proses biotransformasi atau metabolisme dan ekresi. Ya. Jadi di sini proses biotransformasi atau metabolisme dan ini nanti proses ekresinya. Ini semua adalah eliminasi ya. Jadi dalam proses eliminasi terjadi dua jenis kejadian. Yang pertama adalah metabolisme atau transformasi secara biokimiawi ya dari suatu obat. Ya. Dalam hal ini metabolisme itu ada dua fase ya, fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1 itu yaitu terjadi reaksi antara obat dengan enzim-enzim yang ada di dalam hati utamanya untuk melakukan proses atau reaksi oksidasi, reduksi dan hidrolisis ya. Sehingga obat ini berubah menjadi metabolit. Tujuan daripada pengubahan di fase 1 ini adalah agar obat meningkat kepolarannya dan juga mengubah obat menjadi lebih larut di dalam air ya. Nah, kemudian setelah obat metabolit itu sebagian memang ada yang sudah sangat berubah menjadi metabolit yang polar ataupun yang larut dalam air. Sebagian lagi untuk menghindarkan menjadi reaksi toksin di dalam tubuh, maka biasanya metabolisme itu mengalami atau berlanjut ke fase 2 ya, yang disebut dengan reaksi konjugasi ya, reaksi konjugasi. Ini menjadi metabolit yang tidak aktif atau menjadi metabolit yang tingkat toksisitasnya menjadi rendah ya, atau bahkan menghilangkan sifat toksiknya itu sendiri dan juga akan lebih polar lagi dan lebih larut lagi di dalam air untuk memudahkan nanti memasuki proses ekresi ketika dia sampai di ginjal ataupun di empedu ya. Nah ini gambaran secara umum mengenai eliminasi obat ya. Nah biotransformasi atau metabolisme obat ini secara definisi itu adalah proses ya di mana obat secara kimiawi diubah ya dalam bentuk dalam tubuh ya menjadi metabolit. Nah, ini prosesnya bersifat enzimatis, artinya ini reaksi antara obat
sebagai substrat ya dengan enzim. Ya, maka nanti reaksinya adalah reaksi Michaelis-Menten ya, berlaku kinetika Michaelis-Menten. Reaksi antara obat dengan enzim. Kemudian di dalam proses metabolisme juga pengubahan kimiawi atau struktur daripada obat itu bisa bersifat non-enzimatik juga, misalnya karena adanya reaksi hidrolisis ester. Nah, enzim-enzim yang biasanya berperan dalam proses metabolisme ini banyak terdapat di dalam hati ya. Yang dikenal dengan nanti enzim sitokrom P450 ya, CYP450. Dan ini enzim ini keluarganya banyak ya, nanti ada CYP2C9 misalnya gitu ya, ada CYP219 ya, CYP2C19 ya, dan lain-lain, nanti kita akan singgung juga. Kemudian jaringan lain yang berperan di dalam metabolisme atau biotransformasi bisa tidak hanya hati ya, sebagian bisa terjadi di ginjal, paru-paru, usus kecil, atau bahkan terjadi di kulit. Ya, jadi dalam proses biotransformasi itu terjadi pengubahan dengan dua fase, proses modifikasi atau enzimatik, pengubahan struktur kimia obat menjadi lebih polar ya, melalui suatu reaksi oksidasi ataupun reduksi maupun hidrolisis ya. Dan fase 2 itu biasa dikenal juga dengan istilah detox ya. Jadi ini sama saja dengan penjelasan yang tadi. Ini obat menjadi lebih polar sehingga mudah dieliminasikan ya. Mudah larut di dalam air. Semakin larut di dalam air dan mudah dieliminasikan ke dalam saluran kemih ataupun saluran ke dalam urin ya. Nah, kita akan lihat bahwa fungsi daripada proses metabolisme itu untuk mengubah obat ya dari yang asalnya aktif menjadi inaktif. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan antara metabolisme dengan bioavailabilitas ya. Apabila obat itu dimetabolisme, maka lama-kelamaan struktur aktif daripada obat itu akan hilang ya, sehingga obat menjadi tidak available lagi di dalam tubuh ya. Dia akan diubah di biotransformasi menjadi bentuk yang tidak aktif. Ini secara umum ya, atau kebanyakan ya, kebanyakan obat ya, kebanyakan obat itu dimetabolisme untuk menjadi metabolit yang tidak aktif. Meskipun demikian, ada beberapa golongan obat ya yang dari tidak aktif kemudian setelah mengalami proses metabolisme menjadi aktif. Ini yang dikenal dengan prodrug ya. Justru dalam hal ini kalau di dalam obat yang aktif menjadi tidak aktif, di sini terjadi proses clearance ya, pembersihan obat. Maka kalau di sini tidak terjadi bukan clearance gitu ya, bukan clearance karena justru obatnya menjadi aktif ya. Nah, perubahan ini juga bisa menyebabkan atau menimbulkan suatu bahan yang bersifat toksik. Namun ini tidak umum ya. Yang paling umum adalah metabolisme itu mengubah senyawa induk yang bersifat aktif menjadi senyawa anak ya, atau metabolit yang bersifat inaktif ya, atau tidak aktif. Nah, transformasi obat ini biasanya menghasilkan suatu zat yang lebih water soluble ya, sehingga mudah diekskresikan ke dalam ginjal ya, atau saluran kemih. Nah, lebih detailnya di dalam fase 1 ya, yang dikenal juga dengan reaksi modifikasi ya, melalui oksidasi, reduksi ataupun hidrolisis, maka di sini diperankan oleh suatu enzim ya, yang dikenal dengan enzim cytochrome P450 ya di dalam hati ya. Namun proses metabolisme ini sangat dipengaruhi oleh adanya genetic variability ya, atau variabilitas genetik, di mana
kemampuan tubuh dari setiap individu itu berbeda-beda menghasilkan enzim ya, enzim yang akan berperan dalam proses metabolisme obat ini. Enzim yang dihasilkan sesuai dengan gen yang dipunyai oleh masing-masing individu, dan itu akan menghasilkan aktivitas yang berbeda-beda dari enzim tersebut di dalam memetabolisme obat. Ya. Di samping itu juga interaksi obat dengan obat. Jadi di sini ada obat juga yang menjadi substrat ya daripada enzim yang merupakan substrat daripada zat aktif yang kita target ya, yang menjadi tujuan daripada pengobatan. Sehingga dengan adanya interaksi obat yang nantinya menjadi inducer ataupun inhibitor ya, itu akan mempengaruhi kinerja daripada aktivitas enzim yang memetabolisme zat aktif yang menjadi pokok daripada terapi tersebut ya. Nah, di fase kedua yang dikenal dengan istilah konjugasi, maka di sini obat ya diubah melalui proses glukoronisasi dan sulfasi ya, sehingga menjadi lebih saturable, dan ini akan diekskresikan ya melalui ginjal ya, nanti masuk ke urin dan dibuang ya dari tubuh. Jadi inilah proses metabolisme sebagai bagian daripada eliminasi obat ya. Eliminasi obat tentu sesuatu yang alami ya, terjadi ya sebagai konsekuensi bahwa obat itu dikenali oleh tubuh sebagai xenobiotik ya, sesuatu zat asing yang memang harus dikeluarkan dari tubuh. Namun banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga proses atau kecepatan eliminasi itu bisa berubah ya, atau bisa berbeda-beda, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat, dan itu semua akan berpengaruh kepada kondisi konsentrasi obat di dalam plasma ya, atau lebih enaknya kita sebut sebagai bioavailabilitas obat ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada bioavailabilitas obat, dan ujungnya akan berpengaruh kepada efektivitas. Nah, ini beberapa contoh enzim-enzim yang berperan di dalam fase 1 ya. Cytochrome P450 ya, ada yang paling banyak itu CYP3A4 ya, ini sekitar 40%. Kemudian disusul dengan CYP2D6 ya, 90 atau 19 atau 20% dibulatkan, atau CYP2C9 ya, ini 3 besar ya. Yang lainnya seperti CYP2C19 ya 9%, CYP1A itu 11%, dan masih banyak lagi ya enzim-enzim yang lain di sini yang berperan ya. Tapi jumlahnya maupun perannya di dalam metabolisme obat itu tidak sebanyak enzim-enzim yang 5 ini ya. Nah, yang penting kita harus pahami di sini bahwa dari beberapa interaksi obat dengan obat itu bisa menghasilkan hubungan ya antara obat dengan obat yang menjadi concomitant administration drug-nya itu ya, yang kalau diberikan bersamaan itu bisa menjadi inducer ataupun inhibitor ya. Menjadi inducer itu artinya dia mengaktifasi atau lebih mengaktifkan fungsi daripada enzim di dalam metabolisme zat aktif ya, zat aktif yang sebagai substratnya ya, API ya di sini ya, API. Ini menjadi substrat daripada enzim tertentu. Misalnya di sini CYP2C9 ya, ini merupakan enzim ya yang berperan di dalam metabolisme warfarin misalnya ya. CYP2C9 ya. Nah, enzim ini akan memetabolisme warfarin yang kalau enzim ini dihambat, maka
otomatis metabolisme warfarin akan terhambat juga dan akan menyebabkan peningkatan daripada konsentrasi warfarin. Ya, maka di sini kalau ada obat yang bisa menghambat ciptosinain, maka obat tersebut dinamakan atau zat tersebut dinamakan sebagai inhibitor ya. Misalkan di sini fluconazole ya. Fluconazole ini merupakan inhibitor kuat untuk ciptosinain. Ya. Ciptosinain. Nah, maka kalau kita kalau kita berikan bersama antara warfarin dengan fluconazole, maka akan mengakibatkan metabolisme warfarin terhambat. Artinya konsentrasi warfarin di dalam darah itu akan meningkat ya. Dan ini akan menyebabkan potensi terjadinya toksisitas ya. Karena apa? Karena konsentrasi warfarin di dalam darah itu berlimpah ya. Karena si enzimnya dihambat ya oleh fluconazole. Maka di sini fluconazole dianggap sebagai inhibitor. Nah, ada juga zat yang bersifat menginduksi aktivitas enzim. Diinduksi artinya kadar daripada zat aktif itu metabolisme daripada zat aktif itu akan semakin ditingkatkan ya, sehingga menjadi lebih tereliminasi. Dan ini artinya kadar si zat aktif itu akan turun ya di dalam darah dan ini bisa berakibat kepada subterapeutik. Ini beberapa konsep yang harus dipahami ya yang terjadi pada proses metabolisme. Jadi hubungan antara zat aktif dengan enzim pemetabolisme itu harus kita lihat ya karena ini akan berkaitan dengan kadar obat itu bagaimana di dalam darah ya, sehingga ini akan berpengaruh kepada bioavailabilitas dan ujung-ujungnya kepada efek terapi. Oleh karena itu kita harus mengetahui ya, ini ada beberapa yang bisa digali lebih lanjut, daftar yang seperti ini ya, hubungan antara obat dengan enzim dan zat lain yang bisa berpengaruh mempengaruhi atau menginduksi atau menginhibisi ya daripada enzim pemetabolisme. Yang bisa dilihat di sini, Anda bisa searching ya. Misalnya P40 drug interaction table. Jadi ini tabel-tabel yang berisi tentang substrat, kemudian zat aktif dan obat sebagai inducernya ataupun sebagai inhibitornya ya. Atau di buku ini juga bisa dicari ya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini simvastatin ya. Simvastatin itu obat untuk penurun kolesterol dan dia di metabolisme oleh enzim ya, CYP3A4. Nah, enzim CYP3A4 tadi adalah enzim yang paling banyak ya di dalam hati. Nah, namun enzim ini juga dipengaruhi atau dihambat aktivitasnya itu oleh klaritromisin dan eritromisin. Sehingga apabila kita berikan secara bersamaan simvastatin dan klaritromisin atau eritromisin, maka si CYP3A4-nya juga akan menganggap eritromisin dan klaritromisin ini sebagai substrat juga ya. Sehingga nanti si simvastatin ini metabolismenya akan terhambat. Maka disebutlah zat ya yang menjadi substrat daripada CYP3A4 ini sebagai inhibitor juga ya, sebagai inhibitor. Jadi zat-zat yang menjadi substrat daripada CYP3A4 itu akan menjadi inhibitor bagi simvastatin ya. Dan ini akibatnya apa? Akibatnya kadar simvastatin di dalam darah akan meningkat sehingga terjadi reaksi efek toksik yang disebut dengan rhabdomyolysis ya. Kemudian contoh lain misalnya obat-obat pengontrol kelahiran ya, obat KB ini di metabolisme juga oleh CYP3A4. Kalau misalnya kita berikan bersama dengan carbamazepin, di mana carbamazepin ini juga akan berikatan secara kompetitif dengan CYP3A4 menjadi menginduksi ya, mengaktifasi, meningkatkan aktivitas daripada CYP3A4 sehingga
metabolisme obat-obat KB itu akan lebih cepat ya, sehingga akan lebih rendah kadarnya di dalam darah, dan ini bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan ya, karena obatnya cepat tereliminasi ya, jadi menjadi tidak efektif. Contoh lain misalkan pada risperidon ya dan fluoxetine ya, di mana fluoxetine sebagai inhibitor, dan ini akan menyebabkan peningkatan kadar risperidon ya di dalam darah akibat CYP2D6-nya ini dihambat oleh fluoxetine ya. Dan salah satu efek sampingnya dikenal dengan istilah ekstrapiramidal ya. Ekstrapiramidal itu bisa berupa tremor, kemudian dystonia, kecemasan ya, anxiety, distress, paranoia, dan lain-lainnya. Kemudian CYP2C9 ini menjadi substrat ya bagi obat NSAID ya, dan ini bisa tadi sudah disebutkan, CYP2C9 ini bisa dihambat secara kuat oleh fluconazole ya. Jadi aktivitasnya di blok ya oleh fluconazole, karena fluconazole sendiri menjadi substrat yang lebih mudah berikatan dengan CYP2C9, maka NSAID ini akan meningkat juga, dan ini akan menyebabkan efek samping daripada obat-obat golongan NSAID seperti tukak gastrointestinal ya, tukak pencernaan, ataupun kerusakan yang terkait dengan renal. Terakhir contoh enzim CYP1A itu ya, yang menjadi substrat daripada amitriptyline ya. Kalau ini digabung dengan ciprofloxacin, di mana ciprofloxacin ini menjadi inhibitor bagi CYP1A2 ya, maka ini akan terjadi peningkatan kadar amitriptyline di dalam darah, dan ini akan menyebabkan salah satunya anticholinergic toxidrome ya, jadi berupa midriasis mata itu ya. Nah, bagi yang biasa merokok ya, karena rokok itu menjadi inhibitor daripada CYP1A itu, maka ketika rokoknya dilepas, ini akan terjadi peningkatan amitriptyline. Ya. Selanjutnya kita juga harus mengenal ya rute-rute eliminasi. Itu ada beberapa banyak ya jalur terjadinya eliminasi atau ekresi di sini. Nah, ekresi itu istilah ya untuk menyatakan pengeluaran obat secara utuh. Jadi kalau misalnya paracetamol ya masuk ke dalam tubuh, ya, maka keluarnya harus paracetamol lagi. Nah, maka ini yang disebut dengan ekresi ya, ekresi paracetamol. Jadi bukan metabolitnya. Kalau metabolit ini berarti nanti metabolisme ya. Nah, berapa persen paracetamol yang keluar ya dari urin misalkan. Misalkan tinggal 10%. Nah, berarti ekresi daripada paracetamol itu adalah 10% ya. Dan 90%-nya itu bisa jadi nanti kita harus lihat mungkin dengan clearance total itu 90%-nya di metabolisme di hati ya, diubah di hati. Nah, obat-obat yang non volatil dan polar itu biasanya diekresikan menuju renal ya. Jadi masuk ke saluran kemih, kemudian akhirnya ya. Ya, ini akan diekresikan melalui misalnya pedu ya, itu untuk obat-obat yang jalur lain. Ya. Nah, tadi yang mudah menguap itu bisa diekresikan melalui anestesi gas ya, seperti anestesi gas atau alkohol itu akan diekresikan melalui paru-paru ya, bersama dengan udara yang diekspirasikan.
Jalur lain itu misalkan melalui laktasi air susu, kemudian kulit, ya, melalui rambut, kemudian keringat dan air liur. Ini menjadi rute-rute minor daripada eliminasi obatnya atau ekrasi obat. Baik, kita lanjutkan. Ini ekrasi, ya. Kita tadi sudah membahas tentang jalur-jalur ekrasi. Nah, ini adalah jalur ekrasi utama, ya, yaitu ginjal. Ginjal peranannya di sini menyeimbangkan kondisi homeostatis cairan tubuh, ya. Maka di sini sangat penting juga dan menjadi organ mengekrasi obat, ya. Jadi di sini ada 3 proses yang terjadi pada ginjal, ya. Filtrasi, dalam hal ini bahan-bahan yang bermanfaat bagi tubuh itu akan disaring dan dikembalikan ke darah, ya. Tapi yang tidak bermanfaat, yang bersifat toksik itu dan bersifat lebih polar, maka dia akan turun, ya, ke dalam saluran kemih. Kemudian bahan-bahan obat juga di sini yang misalnya tersaring dan lolos ke plasma darah itu akan mengalami proses sekresi, jadi dikeluarkan kembali melalui transporter, ya. Ada organic anion transporter atau organic cation transporter untuk mengeluarkan obat dari plasma darah ke tubulus, ya. Di sini diserap kembali, disekresi, dikeluarkan kembali. Dan apabila obat itu dianggap masih berguna bagi tubuh, maka biasanya dilakukan proses reabsorpsi kembali, ya. Jadi nanti obat yang sudah diekrasikan melalui proses filtrasi itu masih bisa ditambah atau dikurangi dengan proses sekresi dan reabsorpsi. Nah, eliminasi ini tadi sudah dikatakan jalurnya banyak, ya, sehingga memang prosesnya kompleks, ya. Organ yang berfungsi dalam proses eliminasi itu memiliki struktur yang tidak homogen, ya. Sehingga proses eliminasi ini dapat juga berbeda di setiap organ. Nah, eliminasi itu bisa dimodelkan dengan 2 cara, ya. Yang pertama bisa diekspresikan dengan kecepatan eliminasi, ya, berdasarkan first order reaction, ya. Jadi berdasarkan order pertama. Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa kecepatan eliminasi itu dipengaruhi oleh konsentrasi, ya. Dipengaruhi oleh konsentrasi. Semakin besar konsentrasi obat di dalam plasma, maka kecepatan ekrasinya semakin besar juga, ya. Namun nanti tetapannya, ya, dikenal dengan K, ya. Jadi K itu mengikuti kode 1. Jadi memang tergantung kepada konsentrasi pangkat 1. Di samping itu juga parameter eliminasi yang lain adalah T-setengah, ya. Nah, ini akan saya jelaskan nanti fungsi dan peranan daripada T-setengah, ya. T-setengah bisa kita hitung dari untuk first order reaction ini dari 0,693 per K, ya. Ini di farmakokinetik dasar sebelumnya ini sudah diberikan rumusnya, ya. Bahwa T-setengah itu sama dengan ln 2 per K, ya. Eliminasi obat ini juga dijelaskan, diekspresikan dengan terminologi clearance, ya. Clearance. Kenapa? Karena memang pengeluaran obat dari satu tempat yang disebut dengan darah ke luar, ya, ke organ eliminasi misalnya, maka itu berarti terjadi proses pembersihan, ya, pengeluaran atau clearance, ya, di clearance, ya, dari obat tersebut, ya, dari plasma menuju keluar tubuh, ya. Nanti untuk clearance kita akan bicarakan secara khusus, ya. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa first order rate process itu berdasarkan hukum bahwa
kecepatan eliminasi itu tergantung kepada jumlah atau konsentrasi obat yang ada di dalam plasma ya. Sehingga di sini satuan daripada tetapan kecepatan eliminasinya adalah per waktu ya. Mungkin kalau Anda masih ingat ya di reaksi 1, maka tetapan kecepatan reaksi itu adalah unit waktu ya, pangkat -1 atau 1 per jam misalnya, contohnya begitu. Nah, pengeluaran atau eliminasi total obat yang disuntikan ya dan kemudian didistribusikan di berbagai kompartemen itu dipengaruhi oleh 2 proses ya, yang tadi metabolisme atau biotransformasi ya, dan ekresi. Nah, sehingga di sini konstanta laju eliminasinya ini merupakan jumlah dari masing-masing tetapan metabolisme dan ekresi. Jadi tetapan kecepatan eliminasi total itu adalah gabungan dari tetapan kecepatan metabolisme dan tetapan kecepatan ekresi ya. Jadi eliminasi itu kecepatannya ya merupakan gabungan dari kecepatan metabolisme dan kecepatan ekresi ya. Nah, kalau kita ingat ya rumus dari perubahan jumlah obat di dalam darah yang mengikuti orde 1 itu D dB per dt sama dengan min K kali dB ya. Ini mesti ingat ya. Atau bisa diubah dalam bentuk dB itu konsentrasi kali volume distribusi ya. Nah, maka di sini sebetulnya kecepatan obat ya, kecepatan obat itu bisa digambarkan dari rumus ini ya. Jadi nanti obat yang masuk yang terekresikan itu biasanya kita tulis dengan perubahan obat yang diekresikan per waktu ya. Nah, dibagi dengan konsentrasi ini adalah sama dengan K kali ED ya. Ini tiada lain adalah clearance ya. Jadi banyaknya obat yang dibersihkan. Tapi nanti kita akan bicarakan secara lebih detail ya di dalam sesi penjelasan drug clearance. Nah, kemudian yang kedua tadi setelah penjelasan tentang tetapan kecepatan eliminasi, oh ya, untuk K, ya cara untuk memperoleh K itu nanti di farmakokinetik ya, intravena suatu kompartemen, saya kira ini sudah dijelaskan ya, bahwa K itu diperoleh dari sini ya, slope ya, slope pada fase eliminasi dari grafik konsentrasi terhadap waktu untuk pemberian intravena ya, ataupun oral juga sama ya. Maka di sini slope-nya itu adalah K. Untuk model kompartemen 1 ya, maka K itu biasanya adalah beta ya, sama dengan beta atau slope. Tapi untuk 2 kompartemen nanti K itu dicari dari persamaan yang melibatkan parameter-parameter konstanta yang lain. Nah, kemudian tes tengah ya, tes tengah atau biological half-life ini adalah parameter yang menggambarkan berapa persen obat sudah diekresikan ya. Jadi kalau tes tengah itu artinya 50% obat telah diekresikan ya, telah diekresikan atau telah dieliminasikan ya. Jadi kalau tes tengah eliminasi berarti 50% obat telah dieliminasikan. Jadi eliminasi itu 2 proses ya, metabolisme dan ekresi ya. Kalau misalnya tes tengah ekresi berarti itu 50% telah diekresikan. Nah, fungsi daripada tes tengah ini untuk menggambarkan kapan obat itu telah dieliminasikan 50%-nya. Jadi di sini tes tengah ya. Ini berarti 50% obat telah dieliminasikan ya. Kemudian kalau 2 kali tes tengah, maka di sini 75% ya. 75% obat sudah dieliminasikan ya. Ini ada tabelnya, Anda bisa lihat. Kalau 3 kali tes tengah, berarti obat sudah dieliminasikan 87,5%-nya. Atau dengan kata lain, obat di dalam tubuh itu tersisa 12,5%. Kalau 5 kali tes tengahnya, ya,
maka obat sudah diekspresikan sebesar hampir 97% ya. 97%. Jadi T setengah itu tiap obat berbeda-beda ya, tergantung kepada tetapan kecepatan eliminasinya, dan ini menjadi ukuran kapan obat itu akan wash out ya dari tubuh. Ya, jadi 5 kali T setengahnya itu obat sudah dibuang sebesar 97%. Kapan 100%-nya ini tidak tahu ya. Kita itu di waktu yang tak hingga ya. Tapi kalau misalnya 7 kali T setengah itu hampir mendekati 99% ya. Jadi ini lebih akurat lagi kalau ingin meyakinkan obat itu wash out, kalikan 7 kali T setengahnya saja ya. Nah, apa hubungan T setengah nanti dengan pemodistribusi ya yang sudah dibahas di farmakokinetik dasar dan juga clearance ya. Saya ingatkan bahwa pemodistribusi itu hubungannya pemodistribusi itu adalah dosis dibagi dengan konsentrasi awal ya. Kemudian clearance juga di farmakokinetik dasar mungkin Anda sudah mendapatkan ya, pemodistribusi dikalikan. Nanti T setengah itu tadi T setengah dengan log 2 ya. Nah, tapi hubungan-hubungan klinisnya seperti apa nanti kita akan jelas di sesi clearance. Nah, sebagai ringkasan untuk sesi ini bahwa eliminasi obat itu bahwa obat dikeluarkan dari tubuh dengan berbagai proses eliminasi ya. Kemudian yang kedua, eliminasi obat ini merupakan proses satu arah atau reversible dari pengeluaran obat dari tubuh melalui berbagai rute eliminasi ya. Ada ginjal, kemudian paru-paru dan lain sebagainya. Nah, eliminasi dapat dibagi menjadi 2 komponen besar, yaitu ekresi ya, melalui ginjal ya, dan paru-paru misalnya empedu gitu. Atau metabolisme yang terjadi pada hati dan organ-organ lain, tapi utamanya di hati ya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan contoh bagaimana menghitung K eliminasi ya, dan juga K ekresi dari suatu data, misalnya di sini data obat yang diekresikan ke dalam urin. Ya. Persamaannya kita asumsinya adalah model order 1 ya, jadi eliminasi obat itu mengikuti first order reaction ya. Jadi kalau dalam persamaan plasmanya itu seperti ini ya. Atau perubahan obat di dalam tubuh itu sama dengan K kali DB0 ya. Nah, ini nanti obat yang ada di dalam urin ya, ini DU ya, biasanya kita gunakan DU itu sama dengan K eliminasi dikalikan DB ya. Jadi, ini DB ya, DB. Kan DB itu adalah K kali DB0. Jadi nanti dari sini akan lahir persamaan ya, yang akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ini adalah gambar daripada eliminasi obat yang melalui urin. Nah, jadi kalau ini perkembangan obat di dalam plasma yang merah ini, maka ketika obat itu turun dari plasma, maka di dalam urin dia akan naik ya, naik. Nah, jadi hubungan antara konsentrasi obat di dalam plasma dengan urin, dengan di dalam urin itu sebetulnya kalau obat itu semuanya diekspresikan ke dalam urin, maka ini akan sama ya jumlahnya dengan sisa yang obat yang ada di dalam plasma ya. Jadi nanti gabungan antara konsentrasi obat dalam urin dengan konsentrasi obat di dalam plasma itu akan mengarah kepada dosis total ya dari obat yang diberikan. Nah, ada 2 cara untuk menentukan K dari data urin.
Yang pertama adalah metode laju akurasi atau accuracy rate, dan yang kedua adalah metode R, ya, amount of drug to be remaining excited, atau dikenal dengan istilah metode sigma minus, ya. Nah, yang metode rate, ya, laju akurasi, itu berdasarkan persamaan dari sini, ya, yang persamaan diferensial ini logaritmakan, ya. Jadi logaritmakan sehingga diperoleh persamaan ini, log perkembangan obat di dalam urin per detek itu sama dengan min KT, ya, per 2,3 karena ini ada lognya, ya. Ditambah log KE kali dB0. Jadi ini kalau dibuat persamaan garis lurus, ya. Di mana ini kalau kita jadikan sumbu Y, ya, yang ini sumbu X, ya, T-nya, ya, T-nya sumbu X, maka slope-nya itu adalah min K 2,3, kemudian intercept-nya adalah log KE kali dB0. Ya, misalnya di sini ada data, ya, obat di sampling pada waktu-waktu ini, ya, pada darah sekian, pada urin sekian, ya. Nah, kalau jumlah urin itu DU di sini miligram, itu tentunya didapatkan dari sampling sejumlah volume sampel tertentu, ya, dikalikan dengan konsentrasi pada sampel pada titik tersebut, ya. Maka ini akan sama dengan jumlah obat, ya, DU. Nah, katakanlah ada data seperti ini, ya, waktu dari 0,25 sampai 6 ini, kemudian DU-nya setelah dihitung dari volume sampel dan konsentrasi diperoleh 160, 140, kemudian di waktu terakhir di 6 jam itu 46 mg, ya. Nah, bagaimana kita menghitung K-nya? Nah, berapa tetapan kecepatan eliminasi ataupun akurasinya, ya. Maka kita gunakan metode rate ini, ya, dengan cara kita membuat hubungan, ya, hubungan dari persamaan ini, ya. Kita nanti harus membuat data, serangkaian data untuk sumbu Y dan sumbu X-nya, ya, sumbu X-nya. Ya. Jadi di sini DU yang sudah diperoleh 160, ya, yang dari data. Ini kita cari DDU per DT-nya, ya. Ini DDU per DT yang ini. DDU per DT itu dari DU dibagi dengan T interval, ya. Jadi di sini kalau ini waktu sampling, ya. Waktu sampling 0,25, maka intervalnya dari 0 ke 0,25 itu adalah 0,25, ya. Jadi kita buat TI dulu, T interval, ya, supaya memudahkan untuk membagi DU per waktu intervalnya. Jadi waktu interval dari 0 sampai 0,25, 0,25. Kemudian waktu interval dari 0,25 ke sini ke 0,5 itu 0,25. Kemudian waktu interval dari 0,5 ke 1 itu 0,5, ya. Waktu interval dari 1 ke 2, ya, jarak waktu, ya, itu 1, 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2. Ini disebut dengan waktu interval. Nah, DU per DT itu adalah DU dibagi waktu interval, ya. Maka kita peroleh 160 per 0,25, ya, 640, 140 bagi 0,25, 560, dan seterusnya, ya, 46 bagi 2, 23. Gitu. Kemudian selanjutnya ini dilogaritmakan atau dilonkan, ya. Kalau dilogaritmakan nanti di sini ada 2,3, kalau pakai lon nanti 2,3-nya nggak usah ada, ya, dihilangkan. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan ini nilai untuk sumbu Y, ya, tinggal mencari untuk sumbu X, ya. Sumbu X-nya adalah T. Nah, T apa yang di sini? Ini adalah T titik tengah, ya. T midpoint dari pengambilan sampel, karena ini kita akan menghitungnya itu rate, ya, kecepatan. Jadi nanti kalau kita mengambil sampel di titik 5, ya, kemudian
Ya, misalkan sampel di 0,25 dan 0,5, maka titik tengahnya adalah 0,375 ya. 0,125 ini titik tengah dari 0 sampai 0,25 ya. Sini. Titik tengah antara 0 sampai 0,25 itu adalah 0,125 ya. Nah, kemudian 0,375 ini titik tengah antara 0,25 dan 0,5 ya ini. Jadi untuk mudahnya kita tinggal jumlahkan antara titik T sebelumnya dengan T yang sekarang dibagi 2 ya. 0 tambah 0,25 misalkan dibagi 2 0,2. Kemudian 0,25 ya tambah 0,5 bagi 2 0,375 dan seterusnya ya ini ya. Silahkan dipelajari ya. Kemudian ini bisa kita tarik hubungan ya, sumbu Y dan sumbu X. Ini sumbu Y-nya ln D DU per dt dan sumbu X-nya T min point. Nah, kita gunakan Excel saja biar gampang, nanti kita bisa mendapatkan persamaan ini. Garis lurusnya ya 0,6 minus 0,6797 X plus 6,5479 ya. Jadi ini N ini apa? Ini M gradiennya ya atau slope-nya. Slope ini tidak lain adalah K eliminasi ya. Nah, untuk menghitung K ekresi, karena di persamaan ini ada di intercept ya, maka nilai intercept ini 6,579 ini dijadikan nilai untuk menghitung K ekresi ya. Jadi ini dengan matematika biasa ini bisa diperoleh KE ya. Jadi dalam metode RET ini KE bisa langsung kita hitung dari nilai nilai intercept ya. Asal DB0 di sini dosis ya. Dosis awal pemberiannya itu diketahui ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode R ya. Amount of drug remaining to be excreted. Jadi jumlah obat di dalam yang tersisa dalam tubuh yang pada akhirnya akan diekskresikan juga ya. Itu yang disebut dengan R. Rumus yang digunakan adalah ini ya. Ini juga diturunkan dari hasil integrasi dari persamaan laju obat di dalam urin ya. Log DDU per dt sama dengan K kali DB0 ya tadi ya. Kemudian diintegrasikan. Nah, maka ini diperoleh persamaan ini ya. Log DU hingga min DU sama dengan min KT per 2,3 tambah log DU hingga. Karena ini ada log ya, maka di sini juga ada 2,3. Kalau Anda gunakan ln ya, DU hingga min DU sama dengan K. Jadi nggak usah ada 2,3-nya ya. Nah, apa itu DU hingga? DU hingga itu adalah jumlah obat kumulatif ya yang diekskresikan ke dalam urin. Jadi ini mendekati sebetulnya kalau obat itu sepenuhnya diekskresikan maka sama dengan dosis ya. Nah, tapi kan tidak semuanya, pasti obat itu akan diubah di metabolisme sebagian ya. Nah, maka ini pun bisa kita dari persamaan ini pun kita bisa mendapatkan nilai K ya di sini sebagai slope-nya. Nah, dan ini intercept ya. Intercept. Nah, maka kita lakukan cara sebagai berikut ya. Ini tadi DU di sini kita kumulatifkan dulu ya. Nah, ini salah ya, ini harusnya 160. Kemudian 300 ya. 300, kemudian 500 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti dikurangkan ya, dikurangkan DU hingga di sini dibagi dengan DU ya, DU hingga bagi DU. Jadi DU hingganya misalkan ini ya, dikurangi 160 dapat ini ya, dan seterusnya. Kemudian dilonkan, setelah dilonkan kemudian nanti diplotkan dengan T ini ya, ini sumbu Y-nya ya, ini sumbu X-nya. Maka misalnya kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Nanti kalau secara teknis masih mengalami kesulitan, kita akan diskusi lebih detail tentang perhitungan ini ya. Kita perlihatkan Excel-nya.
Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Nah, bisa untuk latihan Anda bisa coba kerjakan ya soal ini ya, cari K-eliminasi dan K-ekresinya baik dengan menggunakan metode R maupun metode RET method ya, dengan data sebagai berikut ya. T dari 0,25 sampai 6 jam ya, kemudian ini DU-nya sudah ada ya. Dosisnya 1000 mg. Nah, berapa K eliminasi ya dan berapa K ekresi. Ya, kenapa ada dua cara tadi? Ini memberikan fleksibilitas kita untuk memilih sebetulnya. Meskipun dua-duanya bisa dilakukan, tapi ada beberapa keunggulan ya, dan kelemahan. Misalnya untuk RET method, keunggulannya kita tidak membutuhkan nilai DU Tahingga ya, sehingga kalaupun ada satu spesimen ya yang kita hilang ya, itu tidak mempengaruhi kevalidan dari data yang diperoleh dengan cara RET method. Nah, sebaliknya untuk yang sigma minus ya itu membutuhkan DU Tahingga ya yang akurat ya, sehingga tidak boleh ada kehilangan satu spesimen pun ya, semuanya harus terhitung dengan baik. Nah, kemudian kesalahan di dalam penetapan, kesalahan sedikit saja dalam penetapan D Tahingga ini akan menyebabkan kesalahan di dalam memplot kurvanya ya, sehingga nanti R-nya itu tidak tepat ya. R-nya tidak tepat ya, maka nilai K-nya juga tidak bisa dihitung dengan tepat. Nah, fluktuasi di dalam kecepatan eliminasi obat ya, dan kesalahan percobaan ya, termasuk misalnya karena tidak sempurna di dalam pengosongan kandung kemih ya pada saat pengambilan sampel, ini tidak mengganggu ketepatan dari yang RET method ya, tetapi ini akan mengganggu akurasi. Maksudnya begini, fluktuasi daripada saya ulangi ya, fluktuasi di dalam kecepatan eliminasi obat ya dan kesalahan dalam percobaan termasuk ketidaksempurnaan di dalam pengosongan kandung kemih ya saat mengumpulkan urin itu, ini akan cukup berpengaruh ya, akan cukup berpengaruh kepada hasil hitung K yang dilakukan dengan metode RET method ya. Jadi yang RET method ini fluktuasi kecepatan eliminasi ya dan kesalahan di dalam pengosongan lambung itu, pengosongan kandung kemih ya, maka ini akan menyebabkan ketidaktepatan ya di dalam RET method. Sedangkan pada metode sigma minus fluktuasi ini tidak berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh. Kemudian juga hal lainnya bahwa teknik atau metode RET method ini atau laju ekrasi ini bisa diaplikasikan untuk obat-obat yang mengalami proses eliminasi zero order ya. Nah, sedangkan yang sigma minus ini harus yang satu order 1 ya. Nah, demikian ya. Jadi yang sigma minus itu tidak bisa dipakai untuk yang zero order. Dan terakhir bahwa tetapan kecepatan ekrasi dari obat dalam urinal ini dapat diperoleh dari metode RET yang ekrasi ya. Ini K ekrasi ya. K ekrasi ini bisa langsung diperoleh dari metode RET ya, tetapi tidak bisa langsung diperoleh dari yang metode sigma minus. Kita harus mengetahui dulu K eliminasi baru dapat K ekrasi ya. Tapi kalau pada RET method kita yang penting ini kita tahu kalau K eliminasi kan dari slope ya. Nah, ini dari intercept. Itu bisa langsung ketemu K ekrasi. Maksudnya begitu ya. Tapi kalau untuk metode sigma minus kita tidak bisa langsung menghitung K ekrasi ya. Harus dicari dulu K eliminasi, baru dapat K ekrasi.
Nah, demikian penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan kedua metode ini. Saya kira demikian untuk sesi materi eliminasi obat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.